Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh malla nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa cinta LTV rahimakumullah, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Imran ayat ke-14, Allah berfirman, zuyyina linnas hubus sahwat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, menggambarkan kepada manusia, dijadikan indah dalam pandangan manusia suatu keinginan, aneka ragam keinginan, kecintaan manusia terhadap apa kata Allah? Hubbus sahwat minan nisa, kecintaan terhadap wanita-wanita. Apalagi kata Allah, sahwat minan nisa wal banin, yaitu anak-anak. Yang berikutnya apa kata Allah? Wal qanatiril muqantarah, harta yang berlimpah, harta yang bertumpuk-tumpuk, minaz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Apalagi kata Allah? Wal an'am, binatang ternak, seperti binatang-binatang besar seperti kuda, seperti sapi, kerbau, unta dan sebagainya. Nah, inilah kecintaan manusia yang dihiaskan kepada manusia sehingga kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Tapi kata Allah, zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itulah kesenangan-kesenangan di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Sahabat LTV rahimakumullah, mengapa Allah ciptakan, Allah jadikan indah dalam pandangan manusia wanita-wanita dan anak-anak? Karena Allah ingin kemajuan yang ada di dunia ini. Coba kita bayangkan kalau di dunia ini tidak ada wanita. Kita bayangkan seandainya di dunia ini tidak ada wanita dan tidak ada anak-anak. Tentu tidak ada pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah atau suatu negara. Lalu apalagi kata Allah? Dan dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Apa ciri dari wanita soleha itu kata Allah? Jika memandangnya maka akan menyenangkan hati, dan jika kita memerintahnya maka dia akan mentaati, dan jika suami tidak ada di rumah maka istri pandai menjaga diri dan menjaga harta suami. Nah, jadi ada wanita, anak, apalagi kata Allah, wal qanatiril muqantarah, harta yang berlimpah, harta yang bertumpuk-tumpuk. Dari apa? Minadz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Inilah kesenangan manusia yang ada di dunia. Tidak ada manusia yang tidak senang dengan perhiasan emas dan perak, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu yang keempat, kesenangan yang ada di dunia ini yaitu wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Masya Allah, kuda-kuda pilihan sekarang
Bapak Ibu sekalian, kuda-kuda kalau dulu di zaman Rasulullah itu digunakan sebagai alat perang. Nah, kalau sekarang mungkin bisa dimaknai kuda-kuda pilihan itu kendaraan. Nah, bayangin kalau kendaraan sekarang, siapa yang tidak suka dengan kendaraan mewah ya, yang harganya mencapai ratusan miliar seperti mobil Rolls Royce yang harganya sekitar 450 juta. Dan firman Allah ini juga tidak kalah. Allah menggambarkan kuda-kuda pilihan di situ. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Kalau kita buka YouTube Bapak Ibu sekalian, kuda-kuda pilihan itu harga kuda-kuda pilihan yang terlatih itu untuk pacuan kuda ada yang mencapai sampai 3,3 triliun. Bayangin. Jadi Al-Quran ini diturunkan ya, tidak ketinggalan zaman. Allah menggambarkan kuda-kuda pilihan di situ yang memang harganya tidak sangat mahal, 3,3 triliun. Yang kuda itu ya, kalau ada saking mahalnya kuda itu, kuda pilihan itu, kalau ada kuda betina yang akan dikawinkan pada kuda yang mahal itu, kalau tidak salah namanya kuda Galileo, itu kalau akan dikawinkan harus membayar 600.000 pound sterling, yang besarnya kalau dikurskan lebih kurang 11 miliar. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Jadi kuda pilihan itu spermanya saja dijual 11 miliar. Jadi kalau kita kaitkan dengan manusia, jadi manusia apalagi yang manusia durhaka, yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adol. Mereka itu bahkan lebih hina, lebih rendah, lebih murah daripada binatang. Bayangin, kalau kuda saja spermanya bisa dijual 11 miliar, yang harga kuda tersebut, kuda pilihan tersebut sebesar 3,3 triliun, bagaimana harga diri manusia sekarang? Apalagi dibandingkan dengan harga diri manusia yang tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kuda pilihan. Yang berikutnya kata Allah, wal an'am, yaitu binatang-binatang ternak. Ini kesenangan yang Allah hiaskan kepada manusia. Kesenangan, siapa yang tidak senang dengan hewan-hewan ternak? Yang misalnya kita punya 1000 ekor unta, kita punya 1000 ekor sapi, 1000 ekor kerbau, 1000 ekor kambing, domba dan sebagainya. Inilah hiasan yang Allah hiaskan kepada manusia. Tapi kata Allah, zalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, sesungguhnya di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Di sisi Allah tempat kembali yang baik di sini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan-kesenangan yang ada di dunia tadi yang disebutkan tadi itu belum seberapa dibandingkan dengan kesenangan-kesenangan yang ada di akhirat, yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita nanti akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita yang ada di surga. Tentunya wanita yang ada di dunia dan wanita yang ada di akhirat itu tidak sebanding. Mereka adalah wanita-wanita suci yang matanya jelita dan sebagainya. Ada bidadari-bidadari yang akan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.